Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Wulandari dengan NIM 222141023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kategori hukum dalam Islam. Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum taklifi yang terdiri dari al-wujud, maksudnya wajib, an-nadbu, maksudnya sunnah, al-ibadah, maksudnya mubah, al-karohih, maksudnya makruh, dan al-haromah, maksudnya haram. Adapun contohnya, yaitu wajib puasa bulan Ramadan, haramnya minum khamar, mubahnya makan minum, serta makruhnya merokok. Adapun yang kedua, hukum wad'i yang di dalamnya ada sebab, syarat, mani, sah batal, rukhsah, azimah. Adapun contohnya yaitu waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajibnya seorang mu'alaf menunaikan sholat zuhur, wudhu menjadi syarat sahnya sholat, haid menjadi penghalang seorang perempuan melakukan kewajiban sholat. Adapun pengertian dari syariah adalah secara etimologis kata syariat dalam bahasa Arab atau aslinya syariah berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat Islam. Fikih secara etimologis, fikih identik dengan al-fath yang berarti pengetahuan atau pemahaman, sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun yang ketiga, hukum Islam, hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat, adalah hak prerogatif Allah Ta'ala manapun mereka berada. Adapun yang B, konsep seputar pengertian. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum itu. Sumber hukum juga disebutkan dengan istilah dalil hukum atau dasar hukum Islam. Adapun sumber-sumber hukum meliputi yang pertama Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun yang kedua yaitu sunnah. Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Adapun sumber hukum yang ketiga adalah ijma'. Ijma' secara bahasa memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Secara umum, ijma' menurut istilah diartikan sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara'. Adapun contoh ijma' diantaranya kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya minyak babi. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan berupa membekukan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, setelah hukum Islam,
pertama, yaitu Al-Quran. Adapun sumber hukum yang terakhir adalah qiyas. Qiyas berarti kembalinya hukum cabang pada hukum asal sebab adanya ilat atau alasan yang menghubungkan keduanya dalam hukum. Contoh sederhananya seperti mengkiaskan beras terhadap gandum dengan kesamaan keduanya merupakan makanan pokok.